Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Topik Hidayat. Jadi di sini kita akan membahas mengenai tugas dari ADKB yaitu minggu ke-8. Oke. Seperti biasa karena gue ada di kelompoknya Kang Bazar, maka dari itu kita akan membahas soal yang akan jadi acuan itu adalah soal yang ini. Tapi tetap sama aja kok, yang lain juga cara pengerjaannya seperti ini. Oke. Kita langsung aja ya. Di sini kan ada contoh soal. Kita fokus dulu yang soal yang pertama. Nah, di sini soal pertama, Jim di seberang duta berlian ingin mengevaluasi program diet. Kemudian dipilih secara acak 5 orang anggota VIP hanya untuk mengikuti program diet tersebut selama setahun. Data yang diambil adalah berat badan sebelum dan sesudah program diet dilaksanakan. Apakah program diet tersebut dapat mengurangi berat badan minimal 6 kg? Lakukan pengujian pada taraf nyata 10%. Nah, untuk rumus yang ini di sini tuh menggunakan uji nilai tengah dengan yang ada rumusnya itu populasi rumus populasi yang berpasangan. Ingat aja teman-teman, kalau berpasangan tuh pasti data di sini tuh ada sebelum dan sesudah. Nah, ini nih. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke jawabannya. Nah, di sini kita itu menggunakan rumus yang T sama dengan D bar min D0 per SD per akar N dengan V-nya itu adalah N-1 atau DB-nya itu N-1 sama aja. Oke, seperti biasa untuk mengerjakan soal yang uji hipotesis, kita harus mengisi menggunakan 5 cara untuk mengetahui nilai uji hipotesis. Yang pertama kan kita harus menentukan hipotesis uji. Nah, dalam hipotesis uji di sini ada H0 dan H1. Nah, di sini kan H0-nya itu mu D lebih dari 6. Maksudnya seperti apa? Itu dapat dari mana? Cara penentuan hipotesis itu dapat dari mana? Nah, kalau kita baca soal di sini, yang kita highlight untuk menentukan H0-nya itu dari sini. Apakah program D tersebut dapat mengurangi berat badan minimal 6 kg. Jadi sekecil-kecilnya itu sama dengan 6 dan pasti lebih besar daripada 6. Maka mu D-nya itu sama dengan lebih dari sama dengan 6. Berarti kalau untuk H1 kan kebalikan dari H0, maka mu D kurang dari 6. Nah, ini tuh maksudnya apa? Untuk kalau ini yang mu D lebih dari 6 itu merupakan penurunan berat badan minimal 6 kg. Sedangkan yang ini mu D kurang dari 6 itu penurunan berat badan dengan proporsi badan itu kurang dari 6 kg. Seperti itu yang dimaksud dengan H0 dan H1 atau hipotesis ujinya. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Kita harus deskripsikan taraf nyata dan data sampel. Nah, di sini kan datanya itu masih sebelum dan sesudah. Seperti biasa, kita cari DI-nya dulu sebelum ke D-bar. Karena di sini yang dibutuhin adalah D-bar. Oke, kita cari DI-nya itu dengan rumus sebelum dikurang sesudah. X1 dikurang X2, 60 kurang 48, terus 79 kurang 67, terus 51 kurang 44. Didapat hasilnya di sini, itu ada 12, 7, 6, dan 11. Kita rata-ratakan, dapat hasilnya 9,6. Dengan standar deviasi dari D1 itu adalah 2,881. Nah, oke. Ini udah dapat ya untuk deskripsi dari data sampelnya. D-nya itu sama dengan sekian, D-bar-nya sama dengan sekian, SD-nya itu sama dengan sekian juga. Nah, selanjutnya kita untuk mencari uji hipotesis, maka kita harus hitung statistik uji. Nah, ini tuh sama aja kayak masukin rumus yang ada di atas tadi. Nah, yang ini nih. Kita masukin rumus ke sini, T sama dengan D bar per mu D per SD per akar dari N. Nah, kok bukannya di sini D0 terus di sini mu D? Ini tuh ternyata sama aja, teman-teman. Kayak gitu. Jadi ini ganti juga gak apa-apa. Jadi sama dengan D barnya udah dapat 9,6 dikurang mu D-nya itu dapat dari sini.
ini itu adalah mu D-nya sama dengan min 6 per SD-nya itu 2,881 dibagi akar 5. Nah iya, sampelnya tadi kan 5 ya. Nah akar 5 tuh dapat 2,236. Nah 9,6 dikurang 6 sama dengan 3,6 terus dibagi 1 kok. Nah itu dapat dari 2,881 dibagi 2,236. Hasilnya itu 1,288. 3,6 dibagi 1,288 maka didapat hasil 2,795. Nah, di sini hitung statistika uji. Berarti di sini merupakan T hitung. Ini merupakan yang dimaksud dengan T hitung di sini. Cara selanjutnya yang keempat itu adalah tentukan daerah kritis. Nah, tadi kan kemarin pada saat pertemuan kemarin kita tuh udah dijelasin juga ya bahwasannya kalau daerah kritis itu ada yang satu arah dan dua arah. Kalau semisal yang kayak gini, kurang dari atau lebih dari sama dengan, itu merupakan yang satu arah. Nah, kalau sama dengan berarti itu merupakan yang dua arah. Nah, di sini kita langsung aja nih. Nah, di sini kenapa kita tiba-tiba ada T kurang dari min T alpha sama dengan 10%, 4. Nah, yang paling penting perlu di highlight itu ini nih, kenapa bisa T kurang dari min T alpha. Nah, untuk mengetahui ini tuh dapat dari mana, teman-teman boleh lihat grup ADKB. Nah, didapatnya tuh dari sini teman-teman. Nah, tadi kan kita tuh pakai kasus sampel yang si H1-nya itu kan kurang dari ya. Nah, ini nih. H1-nya itu kurang dari mu D-nya itu kurang dari 6. Nah, ini ya. Mana sih? Nah, H1-nya itu kurang dari 6. Nah, untuk mengetahui wilayah kritik, kita lihat dari sini. Ini kan H1 ya, ini kolom H1 nih. Ke bawah. Nah, ini menyesuaikan dengan rumus yang dipakai juga. Tadi kan kita menggunakan rumus yang ini ya. Untuk si kasusnya itu mu D-nya itu kurang dari D0 atau si mu-nya itu. Maka di sini rumus untuk mencari wilayah kritik. Nah, ini tuh kolom dari wilayah kritik tuh kan, wilayah kritik kolomnya. Nah, di sini kita menggunakan T hitung kurang dari min T alpha. Nah, ini tuh T hitung kan, ini T hitung kurang dari T alpha. T alpha-nya itu 10% dengan dB-nya itu atau V-nya itu sama dengan 4. Tadi kan sampelnya 5 ya. 5 kurang 1 seperti biasa. Terus ini tuh T alpha-nya sama dengan 10% atau sama aja kayak 0,1. Nah, oke, kalau gitu kita langsung cek aja nih. Langsung cek aja 0,1 dengan 4. Nah, itu ada 1,533. Nah, di sini ditulisnya itu berupa minus. Kenapa? Karena karena di sini itu menggunakan di nilainya itu menggunakan kenapa sih? Di sini tuh menggunakan uji nilai kiri. Nih, ini nih. Sebentar ya. Mana ya? Nah, di sini menggunakan tabel yang ini nih. Yang apa ya namanya tuh uji pokoknya uji kiri kalau gak salah ini nih. Nah, ini cara penentuan ini tuh dapat dari mana juga. Highlightnya itu ada dari si H1-nya. Mana nih? Nah, ini nih. H1 yang ini nih. Mu D-nya kurang dari 6. Ingat, kalau satu arah, kalau misal si H1-nya itu kurang dari, maka dia menggunakan uji kiri, yang maksudnya tuh uji kiri itu yang ada di ini nih. Nah, ini tuh uji kiri, ini uji kanan. Beda kan posisi arsirannya. Seperti itu. Itu tuh dilihat dari H1-nya. Ya, oke, kita lanjut. Nah, di sini untuk penentuan mana ya? Nah, di sini tuh merupakan garis dari si T alpha-nya. T alpha yang minus tadi. Nah, ini nih. Minus tuh dapat dari mana?
sama dapat dari si H1-nya. Seperti itu guys, muter-muter pokoknya. T alpha sama dengan min 1,533. Sedangkan T hitungnya kan tadi ini ya, 2,795. Nah, posisinya pasti ada di sini kan? Tapi kenapa yang diarsir di sini? Ternyata yang diarsir di sini tuh untuk daerah penolakan pasti selalu diarsir. Nah, sebetulnya masih kurang paham juga ya kenapa itu diarsir. Tapi ya setahu aku yang diarsir tuh pasti daerah penolakannya. Walaupun si tabel hitungnya ada di sebelah sini. Oke. Kalau seperti ini kan terbukti nih si TH-nya itu lebih besar dari T alpha gitu. Maka di sini itu tuh gagal menolak H0 kesimpulannya. Nah, kesimpulan tulis lagi deh. TH kurang dari T alpha, maka gagal menolak H0 atau terima H1 atau terima H1. Artinya, nah ini nih, di sini kan kita udah jelas ya kesimpulannya tuh gagal menolak H1 atau terima gagal menolak H0 atau terima H1. Nah, artinya tuh program diet tersebut dapat mengurangi berat badan yang minimalnya tuh 6 kg. Nah, kalau dari kesimpulan ini, kita tuh balik lagi ke atas. Nah, balik lagi ke sini. Kalau semisal kita gagal menolak H0, oh ya teman-teman, di sini tetap kita terima H0 karena di sini kan gagal menolak H0. Maka terima H0 yang ada di sini nih. Nah, maka si mu D-nya itu pasti lebih dari sama dengan 6, atau artinya penurunan berat badan itu pada seseorang yang memiliki minimal berat badan itu 6 kg. Dan hal tersebut ampuh pada saat berat badannya itu lebih dari 6 kg. Oke. Untuk nomor 1 sekian udah cukup. Kita lanjut ke yang nomor 2. Nah. Oke, bentar ya. Untuk nomor 2 di sini. Oke, dua tim saling bersaing dan mengklaim bahwa timnya lebih baik, dalam artian anggotanya memiliki stamina terbaik dalam sebuah bermain di lapangan yang dihitung dari waktu bermain, bla bla bla. Di sini N-nya dapat 8 anggota pemain, tapi di sini tuh harusnya 9 guys. Karena data yang di sini tuh ada 9. Nah, langsung aja ke pertanyaan. Hitunglah nilai tengah dan ragam kedua tim tersebut. Terus yang kedua, ujilah tim mana yang lebih baik dengan asumsi ragam kedua populasi berbeda. Gunakan taraf 10%. Oke, kita sama juga ya. Yang tadi kan yang diketahui ditanyakan tuh itu yang di atas. Nah, kita langsung aja ke tentukan untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama itu ada tentukan nilai hipotesis uji. Di sini H0-nya itu tim X sama dengan tim Y. Itu tahu dari mana? Ini nih dari sini. Dua tim saling bersaing dan mengklaim bahwa timnya lebih baik, dalam artian anggota memiliki stamina terbaik. Nah, mengklaim dua tim saling bersaing dan mengklaim bahwa dirinya lebih baik, berarti si dua tim itu tuh ngerasa kayak dirinya tim mereka tuh dua-duanya tuh sama-sama lebih baik gitu daripada si ya. Kalau misal anggapan tim Y kayak gitu, berarti tim X juga kayak gitu. Makanya di sini tim X tuh sama dengan tim Y. Nah, di sini berarti meaningnya itu artinya tidak ada perbedaan. Nah, untuk H1 berarti kan kelawanan kebalikan dari H0, berarti tim X bukan dari sama dengan tim Y atau mengindikasikan adanya perbedaan. Perbedaan di sini bisa aja kayak si tim X tuh lebih bagus misal staminanya daripada tim Y, atau lebih jelek daripada staminanya dari tim Y, kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini kan ada deskripsi taraf nyata dan data sampel. Oh ya, itu untuk tahap yang kedua. Itu kita tuh di sini cari nilai tengah dan ragamnya. Nah, sebelum kita nyari nilai tengah, kita cari dulu X rata-rata, simpangan baku, dan
standar deviasinya. Nah, di sini kita menggunakan rumus cara cepat aja yang ini nih, si X1 X bar 1 tuh dapat dari sini nih yang di atas menggunakan rumus kalkulator cara cepat, dan yang X2 tuh yang pakai yang bawah menggunakan rumus kalkulator cara cepat juga. Maka didapat hasil sekian ya guys, dua-duanya. Nah, itu yang kanan tuh yang paling kanan tuh ragam. Nah, selanjutnya itu adalah hitung statistik uji. Nah, yang dimaksud untuk mencari nilai tengah itu yang di sini teman-teman. TH sama dengan X2 bar min X1 bar X bar 1 maksudnya dikurang mu2 min mu1 per akar S 2 kuadrat per N2 plus S1 kuadrat per N1. Maka dari itu kita tinggal masukin aja gitu X2 nya. Nah iya, berakhir klik juga teman-teman, ternyata di sini tuh beda gitu. Kalau misal di atas kayak X1 maka di bawahnya pasti X2. Makanya di sini tulis 91,111 min 83,333 dikurang, nah mu2 dan mu1 di sini tuh gak diketahui dua-duanya. Di sini tuh ketuanya apa malah diketahui dua-duanya. Diketahui dari mana? Lihat dari sini. Tim X sama dengan tim Y. Misal hipotesis nolnya itu sama dengan mengindikasikan demikian. Misal nih 1 sama dengan 1. Di sini 1 kurang 1 sama aja kayak 0 kan. Nah, itu yang dimaksud dengan si hipotesis dari sini tuh yang sama dengan gitu. Nah, nilainya juga sama kan, mirip. Nah, selanjutnya sini kita tinggal masukin data. Masukin data, habis itu kita dapat T hitungnya itu berupa 0,519. Nah, cara selanjutnya kita harus menentukan daerah kritis, wilayah kritis. Nah, kita di sini harus cari DB. DB-nya itu dapat dari rumus yang ada di grup ADKB, mungkin teman-teman boleh lihat. Nah, rumusnya itu seperti ini. Setelah melakukan perhitungan, didapat DB-nya itu 14,833. Dibulatkan menjadi didapatkan hasil itu adalah 15. T apa? P-nya itu 15. Oh iya, apa itu kan 10% ya tadi diketahui di soal. Nah, ini nih. 10% maka 0,1 maka didapat dari tabel T 0,1 dengan 15. Nah, 0,1 dengan 15 dapat 1,341. Ini udah sesuaikan. Nah, di sini ada plus minus. Kenapa? Karena di sini ada skalanya itu bukan skala tapi wilayah sebaran kritisnya itu di sini menggunakan yang dua arah. Makanya di sini ada yang min 1,341 dan plus 1,341. Ya, di kiri dan di kanan. Nah, kita kan udah dapat juga T hitungnya. T hitungnya ini kan 0,519. Nah, maka didapat wilayahnya itu ada di sini di tengah-tengah. Nah, didapat dari berdasarkan kesimpulan yang ada dalam wilayah kritik ini, maka TH itu berada dalam wilayah gagal tolak K0. Maka kesimpulan gagal menolak K0 artinya tidak dapat mengatakan bahwa salah satu tim memiliki stamina yang lebih baik dari satu tim yang lain, atau tim X tim X itu di sini sama dengan kayak tim Y itu. Salah satu tim memiliki, maka si tim X sama dengan tim Y. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk gagal menolak K0 sebentar ya, sama seperti itu. Tidak adanya perbedaan yang disebabkan si H0-nya tersebut tuh gagal ditolak atau H0-nya itu diterima. Maka kalau H0 diterima, maka tim X sama dengan tim Y, atau mengartikan di sini tidak adanya perubahan dalam uji asumsi tersebut. Oke guys, jadi sekian video pembahasan dari gua. Cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.